Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar yang terhormat, pada malam ini kuliah Ramadan akan saya sampaikan tentang surga. Surga adalah makhluk Allah yang disiapkan tempat tinggal orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muttaqin, orang yang benar-benar rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu sangat rindu kepada 4 orang. Surga adalah tempat tinggalnya orang-orang yang muttaqin. Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan khusus bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa taqwa? Apakah takwa itu? At-taqwa imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa ialah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kelak, insya Allah mereka-mereka ini menjadi ahli-ahli surga. Dan surga sangat rindu kepada 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim. Barang siapa yang rajin membaca ayat-ayat suratul Al-Quranul Karim, berarti mereka adalah orang-orang yang berkalam-kalam. Mereka orang-orang yang muhadasah. Mereka adalah orang yang selalu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlul Qur'ani ahlullah. Ahli orang yang membaca Quran adalah orang-orang yang termasuk keluarganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Quran ini, hadirin para pendengar yang berbahagia. Mayyarju liqa Allah. Siapa orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, fal yukrim ahlahu, maka baiklah dia memuliakan keluarganya Allah. Lalu Rasulullah SAW ditanya, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla itu mempunyai keluarga? Qala na'am. Bersabda Rasulullah, na'am, ya ada. Ahlullah fid dunya ahlul Quran alladzina yaqra'unal Quran. Keluarga Allah di dunia ialah orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quranul Karim. Dia rajin membaca Al-Quranul Karim sepanjang hayat di kandung badan. Dia selalu membaca Al-Quranul Karim
sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya, sudah menjadi kelakuan sehari-hari. Apalagi dalam bulan Ramadan ini, subhanallah, membaca Al-Quran rutin. Ada yang satu hari satu kali, satu hari satu juz, one day one juz. Satu hari dia baca Quran satu juz, 30 hari kemudian hatamlah Al-Quran dibaca. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 5 kali dalam sebulan. Subhanallah, minimal 1 kali baca Al-Quranul Karim. Insya Allah di hari kiamat nanti, orang yang rajin membaca Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah. Saya punya satu cerita dalam hidup ini tentang orang yang rajin membaca Al-Quran. Ada seorang gadis penyakitnya kudis. Kalau dalam bahasa Tangerang penyakitnya buduk sekujur badan, mulai dari muka sampai kaki. Mereka orang-orang yang melihatnya merasa jijik karena sekujur badannya adalah borok cekrok. Artinya borok cekrok, satu luka-luka, satu bintik-bintik besar. Subhanallah, sekujur badan, dan dilihatnya sangat menjijikan. Seorang guru memberikan nasihat kepadanya, "Nak, insya Allah kamu sembuh apabila kamu hafal Quran." Akhirnya anak ini dengan motivasi guru itu, dia rajin membaca Al-Quran tiap hari, subhanallah. Sehingga di umur 17 tahun, dia itu hafal Quran 30 juz. Setelah hafal Quran 30 juz, rajin membaca Al-Quran, sembuhlah, hilanglah seluruh penyakit kulit itu, dan sekarang bersih putih tanpa noda sedikit pun. Itu adalah hikmah daripada membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ada seorang sebelum meninggal dunia 5 tahun, dia wasiat kepada 4 anaknya, "Nah, kalau kalian berumur 40 tahun, hatamkanlah baca Quran 40 kali. Kalau kalian umurnya 60 tahun, hatamkan baca Quran 60 kali." Abah waktu menulis wasiat ini sudah menghatamkan Al-Quran 176 kali. Kalau Abah meninggal dunia, nak, kuburlah ayah ini di satu kuburan Taman Raja Maimun. Sertifikat penguburannya ada di lemari Abah. Kemudian si kiai ini, si orang yang rajin membaca Al-Quran ini adalah meninggal dunia 1,5 tahun kemudian. Setelah dikubur di kuburan Taman Raja Maimun di Medan, 1,5 tahun kemudian istrinya meninggal dunia, dan istrinya dikuburlah di taman pekuburan itu atas permintaan 4 anaknya kepada Raja Muda. Datanglah 4 anak kepada Raja Muda, "Raja, emakku meninggal dunia, istri Abah Kiai Haji Abdul Wahab Lubis. Bolehkah dikubur di Taman Raja Maimun ini?" Kata Raja, "Tidak, nak. Yang boleh hanya suami saja, karena beliau adalah memang khutbah di Masjid Raja Maimun." "Bagaimana, apakah ada solusi lain, Raja?" "Oh, kalau solusi lain, sudah saja kuburlah di atas kuburan, di atas pusara suaminya. Mufakat anak, dikuburlah itu si ibu di tempat di kuburan suaminya." Dan ternyata setelah digali, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu mayat suaminya masih utuh. Mayatnya bagaikan baru meninggal dunia, dan putihnya masih putih bersih, lalu juga mayatnya masih utuh. Itulah orang-orang yang hafal Quran 30, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, subhanallah. Apalagi orang yang hafal Quran. Itu saja sebagai uraian pertama. Belum berikutnya orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang melihara lidah,
dan yang ketiga orang yang memberi makan orang yang lapar, yang keempat adalah orang-orang yang puasa Ramadan. Nanti diuraikan pada uraian berikutnya. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum